Ikuti perjalanan tim NCI, National Criminal Investigation, memburu sosiopat dan psikopat untuk memecahkan kasus kejahatan paling gelap dan berbahaya. Tim ini bertugas untuk mengungkap pola kasus, menangkap pelaku, lalu menyelamatkan korban, mencegah korban lain jatuh. Kita akan bagi seluruh serial ini, membahas kasus demi kasus, dan naiknya adrenalin ketika tim ini memburu pelaku. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Sebuah gedung di Hanseodong meledak saat siaran langsung. 경찰이 직접 전화를 걸어 소재 파악에 나서 Polisi mengkonfirmasi 30 menit sebelumnya pelaku menghubungi mereka, mengaku telah memasang bom dan akan melakukan aksi lanjutan. Tim NCI (National Crime Investigation) yang dipimpin Komandan Gang Gi-hyung dan tim EOD, tim penjinak bom, segera menuju lokasi. Profiler Ha Sun-woo melaporkan pada Komandan Gang, ada bom di depan ruang operasi rumah sakit, sementara di dalamnya terdapat pasien kritis, hingga operasi tak bisa dihentikan. Bom itu adalah prototipe S dengan kabel kompleks yang hanya bisa dijinakkan oleh pembuatnya sendiri. Nah Wang, ahli IT dan database NCI juga melaporkan dari markas, pelaku berhasil ditangkap. Dia bernama Jo Tae-sun, 41 tahun, pakar bom yang bekerja di perusahaan konstruksi, memiliki luka bakar di separuh wajahnya. 7 tahun yang lalu, dia pernah bertugas di luar negeri sebagai pasukan khusus. Komandan Gang meminta Myong memeriksa koneksi pelaku ke rumah sakit di depan ruang operasi. Tim SWAT dan EOD bersiaga dipimpin Sersan Kim Hyun-jun. Konfirmasi datang, Tae-sun pernah terlibat ledakan saat wajib militer yang menewaskan 7 orang. Dan orang ini sudah diinterogasi di markas. Komandan Gang ingin kabel putih dipotong lebih dulu, bom tak bereaksi. Dia menginterogasi pelaku, memintanya mengatakan pilihan, pas atau bypass. Tae-sun dengan dingin memilih pas, tapi Komandan Gang curiga. Dia ingin memilih bypass. Komisaris tak setuju. Terjadi perdebatan antar Komandan Gang dan komisaris kepolisian. Orang ini pasti berbohong. Waktu terus berjalan. Akhirnya sesuai permintaan komisaris, tombol pas ditekan. Tae-sun tersenyum. Hitungan waktu dipercepat, ledakan besar terjadi. Kekacauan pecah, petugas EOD terpukul. Sersan Hyun-jun kehilangan rekan-rekannya, hanya dia dan beberapa orang rekannya yang selamat. Mereka menangis duduk di depan ambulan. 1 tahun berlalu, seorang gadis bernama Ba In-hye, penggemar mobil klasik, tertarik membeli mobil bekas dengan harga murah. Dia chatting dengan penjualnya. Si penjual berdalih akan keluar negeri, menawarkan test drive langsung. Orang ini menjemput In-hye membawa mobilnya, bahkan mesinnya juga dicek. Saat itu hujan deras, dia bersikap sangat ramah hingga akan mengantar In-hye pulang. Di tengah jalan dia mengunci mobil dan memukul gadis ini. In-hye disekap di ruang gelap dan lembab, di kurungan besi, dirantai, matanya tertutup. Jam beker dibunyikan untuk menakutinya. Pelaku datang dan memotong kuku gadis ini. Esok harinya di gedung NCI, National Crime Investigation, Badan Khusus Kejahatan Berat, kasus hilangnya In-hye terdeteksi. Polisi menyebut kasus ini balas dendam. Diduga berkaitan dengan kriminal berantai di Gyeonggi Barat Daya. Pimpinan NCI, Kepala Baeksan menilai sudah waktunya Komandan Gang Gi-hyung kembali bertugas. Dia menitipkan pesan pada 2 bawahannya, Sun-woo dan Myong. Temui Komandan Gang. Sampaikan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk kembali ke NCI. Ternyata orang ini sudah setahun cuti dari sana. Di sebuah universitas, Komandan Gang mengajar studi kriminalitas sebagai dosen tamu, membahas kasus kriminal berantai yang terjadi 7 tahun lalu.
Kasus itu tiba-tiba berhenti tanpa penjelasan. Menurut kepolisian, pelaku mungkin tertangkap atau dia sudah meninggal. Bagi Komandan Gang, pelaku tak pernah ditahan. Motifnya jelas adalah mencari perhatian. Menilai pelaku mengalami gangguan mental bersifat psikopatik. Sunwo masuk ke kelasnya. Komandan Gang meminta mahasiswa melihat orang di sekitar mereka. Pelaku bisa saja orang terdekat, tampak seperti orang biasa. Kelas pun berakhir. Keduanya bicara. Sunwo menyerahkan data kasus hilangnya In-hye. Gadis ini adalah korban keempat. Jeda waktu antar korban semakin singkat. Penyelamatan diperkirakan hanya tersisa 4 hari. Komandan Gang akan pergi. Sunwo menahannya. Masalah di masa lalu tak seharusnya dia tahan sendiri. Dia menyampaikan pesan dari Direktur NCI. Komandan Gang diminta membantu memecahkan kasus ini. Di sebuah area gedung tua, tim kepolisian Kim Hyun Jun, sersan ini ternyata bergabung dengan kepolisian setelah keluar dari EOD. Bersama rekannya menyelidiki kasus terakhir sinyal ponsel In-hye aktif. Rekannya mengeluh karena dianggap hanya kasus orang hilang biasa. Hyun Jun yakin ini kasus serius. Mereka mendapat perintah pelaku telah ditangkap, diminta kembali ke kantor. Di waktu yang sama, Komandan Gang sedang berada di rumah sakit bersama putranya Han Bio, menemani istrinya yang memeriksakan kandungan. Insiden ledakan setahun lalu masih menghantuinya. Istrinya dan anaknya menguatkannya. Hari itu mereka menerima kabar baik. Istrinya kembali hamil. Malam harinya, Komandan Gang cuma menatap data In-hye. Istrinya datang, membawa minuman hangat dan mendukungnya kembali bekerja di NCI. Selamatkan orang-orang tak bersalah. Komandan Gang memeluk istrinya erat. Esok harinya NCI memaparkan detail kasus Mbak In-hye. Dia merupakan korban keempat. Korban pertama di Don Chondong, korban kedua di Sung Sindong, korban ketiga di Hua Bokdong, dan korban keempat di Dun Sandong. Semua berada di wilayah barat laut. Hasil otopsi menunjukkan korban dihajar dan dianiaya. Ditemukan bekas lebam menggunakan alat seperti ikat pinggang. Pelaku juga memotong kuku korban. Ada jejak etanol. Upaya menghilangkan barang bukti. Sunwo menduga pelaku masih belajar dan berpotensi menjadi lebih berbahaya. Sementara di kantor kepolisian, Hyun Jun mencoba meyakinkan atasannya tersangka yang ditangkap bukan pelaku sebenarnya. Atasannya menolak asumsinya. Saat berdebat, 4 anggota NCI datang. Sunwo menyatakan mulai hari itu NCI akan bekerja sama dengan kepolisian. Dia memperkenalkan dirinya, analisis profiler pelaku, Dr. Lee Han, analisis psikologi, dan Yo Min Young, penanggung jawab media. Hyun Jun yang masih dendam dengan NCI memilih untuk pergi. Sejak saat itu, kasus ditetapkan sebagai kriminal berantai Gyeonggi Barat Daya. Korban pertama Gi Yobin, korban kedua Yo Sun Young, korban ketiga Gang In-ha, dan korban keempat 9 April Ba In-hye. Keempat korban hilang pada hari libur nasional. Dipastikan bukan kebetulan. NCI menyimpulkan kasus ini sebagai kriminal berantai dengan pola konsisten. Pelaku menunjukkan obsesi tertentu. Ada jeda waktu antara penculikan dan kematian korban. Korban pertama ditemukan tewas 7 hari setelah diculik. Korban kedua 6 hari. Korban ketiga 5 hari. Pola ini menandakan korban keempat hanya butuh 4 hari. Akibat lalai 2 hari terbuang. Kini waktu yang tersisa untuk menyelamatkan Ba In-hye hanya tersisa 48 jam. Min Young menyatakan kasus ini ditetapkan sebagai penyelidikan terbuka di bawah kendali NCI. Pihak kepolisian dilarang memberikan keterangan kepada media. Seluruh laporan akan dikendalikan langsung oleh NCI. Yo Min Young membagikan dokumen panduan resmi kepada pihak kepolisian. Di sebuah restoran kecil, ternyata itu milik ibu Hyun Jun. Rekannya juga datang ke sana untuk makan siang. Hyun Jun kadang-kadang masih dihantui insiden ledakan setahun yang lalu. Pikirannya sering melayang. Lamunannya buyar saat adiknya yang bernama Choi Na-young menegurnya. Sepatunya sudah usang. Dengan gaji detektif, seharusnya dia bisa membeli yang baru. Hyun Jun menenangkan adiknya, menghiburnya lalu pergi dari sana.
dia kembali melihat data ponsel Ba In-hye, rekaman CCTV, serta jalur terakhir korban. Hyun-jun mendatangi kafe yang didatangi In-hye saat terakhir bertemu dengan pelaku. Tak sengaja dia juga melihat Sunwo yang juga menyelidiki kasus yang sama dari pihak NCI. Sementara Minyo dan Ihan menemui kakak korban yang bernama Ba Junha. Mereka memeriksa rumahnya dan ternyata In-hye menyukai mobil klasik. Hyun-jun sempat mengira Sunwo mengikutinya, tapi gadis ini memang sedang bertugas. Mereka berdua berada di Zebra Cross, lokasi terakhir sinyal ponsel In-hye. Diduga korban masuk ke mobil secara sukarela, dan area itu tak terjangkau CCTV. Sunwo menyimpulkan pelaku cukup cerdas dan sengaja memutar rute berdasarkan jejak sinyal ponsel. Hyun-jun juga mengeluarkan analisanya. Pembicaraan terpotong karena telepon Min-young. Ternyata korban sedang mencari mobil klasik, makanya menemui pelaku. Hyun-jun menyimpulkan korban pasti melakukan test drive dengan pelaku. Sunwo akan pergi mencari data di tempat lain, menawarkannya tumpangan. Hyun-jun menolaknya. Dia bisa naik mobilnya sendiri, tapi ternyata mobilnya diderek karena parkir sembarangan. Di mobil, Sunwo bertanya sejak kapan Hyun-jun tahu kasus ini bukan orang hilang biasa. Hyun-jun cuma tertawa dan diam. Tak mendapat jawaban, Sunwo mencoba membaca karakternya lewat profil. Dari sikapnya hingga kode ikatan sepatu yang dia pakai, dia dulu pasti tentara khusus. Juga sikap tak acuhnya menandakan dia anak tertua. Bisa jadi dia kehilangan ayah. Hyun-jun kesal wanita ini tahu tentang dirinya. Hyun-jun pun balik menganalisa Sunwo, membaca barang-barang di mobilnya, dan menyimpulkan Sunwo adalah anak tunggal. Dan tiba-tiba telepon masuk. Surat perintah resmi keluar. Penyelidikan dipindahkan ke kantor NCI. Sunwo diminta segera datang ke kantor. 네, 알겠습니다. Sementara Komandan Gang sedang meneliti arsip jenazah terbaru. Yo Min-young mengecek transaksi daring korban bersama ahli IT Nahwang, tapi mereka tak menemukan hasil. Sementara itu di ruang gelap alarm berbunyi. In-hye terbangun dalam kurungan. Tangan pelaku masuk menyentuhnya, menarik rantai di lehernya. 범인은 중고거래 사이트의 회원 갤러리 NCI menggelar rapat. Pelaku menargetkan gadis muda lewat situs barang bekas dengan modus berbeda. Ihan memperkirakan pelaku usia antara 20-an, mahir komputer dan berpenampilan menarik. Mereka memakai riwayat situs yang diakses para korban. Waktu tersisa 1 hari dan Gang Gi-hyung masuk ke sana, mengatakan mereka sudah terlambat. In-hye sudah meninggal. Semua orang terdiam. Hyun-jun tak terima. Dia mengkritik Komandan Gang. Siapa dia yang bisa menentukan seperti itu? Dan keluar dari ruang rapat. Benar saja malam itu In-hye ditemukan tewas di dalam tong sampah. Seorang warga menemukannya. Tim pun tiba di TKP. Polanya sama, kuku dipotong, mata ditutup isolasi. Korban dipakaikan baju sebelum dibuang. Ihan menduga pelaku memiliki rasa bersalah dari TKP yang terburu-buru. Komandan Gang menolaknya. Jika bersalah, pelaku tak akan membuang korban sembarangan. Sunwo melihat ada perbedaan pola. Ihan menyebutnya kemungkinan pelaku memiliki kepribadian ganda. Komandan Gang kembali membantah. Menurutnya pelaku cerdas dan sengaja menciptakan kebingungan. Bahkan bisa jadi dia sedang mengawasi mereka. Hyun-jun malam itu tak ikut ke TKP. Dia sedang di ruang kerjanya. Teringat ledakan setahun yang lalu. Profiling dan instruksi yang keliru membuat rekan junior termudanya Choi Sang-hyun dan beberapa anggota EOD tewas. Hyun-jun sangat terpukul, juga keluarga Sang-hyun. 개중당했어. 프로파일링
Komandan Gang sebenarnya dihantui rasa bersalah. Dia saat itu sangat yakin pada analisanya. Mungkin korban bisa selamat. Pikiran itu terus membebaninya. Sayang komisaris polisi waktu itu menyelanya. Sunwo dan tim datang menyerahkan berkas dan menanyakan apakah Komandan Gang mengenal Hyunjun. Komandan Gang menjelaskan, Hyunjun adalah anggota EOD yang selamat dari ledakan rumah sakit. Suasana tiba-tiba hening. 나이는 20대 중반에서 Dan semua tim senang atas kembalinya Komandan Gang ke tim NCI. Tim penasaran bagaimana Komandan Gang tahu korban sudah tewas. Komandan Gang menjelaskan, ada korban lain yang terlewat. Nam Jisun, 19 tahun, hilang 3 bulan lalu di Susaikdong. Diduga kabur dari rumah dan terbawa arus hujan. Kasusnya ditangani subdit berbeda. Artinya Inhye adalah korban kelima. Pola waktu kematiannya pasti berubah dari 4 menjadi 3. Rapat darurat segera digelar. Hasil profiling. Pelaku pria usia pertengahan 20-an. Cerdas, mahir komputer, terbiasa bekerja sendiri. Tinggi sekitar 170 cm. Penampilan menarik. Hidup menyendiri, punya hubungan buruk dengan keluarga. Mungkin bekerja sebagai sales dan memiliki trauma masa lalu. Dia mungkin terlibat riwayat kriminal seperti pencurian mobil dan pembakaran, dan bisa jadi kepolisian pernah menginterogasinya. Malam itu pelaku kembali beraksi. Dia memasang iklan sepatu sneakers di platform jual beli. Yang tertarik adalah Choi Na-young, adik dari Hyunjun. Esok paginya kantor polisi sibuk. Kepala polisi menerima daftar tersangka dari NCI. Hyunjun langsung mengambil berkas, memilih menyelidikinya sendiri. Malamnya pelaku menunggu target Na-young datang sendirian. Gadis ini berniat membeli sepatu untuk kakaknya. Lokasinya sama seperti tempat Inhye dulu. Pelaku memanggil Na-young untuk naik ke mobil memeriksa barang karena dia tak boleh parkir lama. Tanpa curiga, Na-young masuk ke mobil. Tiba-tiba pelaku mengunci pintu dan jendela mobil. Gadis ini mulai curiga. Dia mencoba tenang, meminta diturunkan di depan, tapi diabaikan. Diam-diam dia menghubungi kakaknya. 내가 지금 자료 보낼 테니까. Sayangnya Hyunjun saat itu masih dalam panggilan lain. Hyunjun akhirnya menelpon balik adiknya. Ponsel Na-young berdering. Dan saat itulah pelaku menyerang Na-young. Suara jeritan terdengar, membuat Hyunjun panik. Dia terus menelpon, tapi ponsel Na-young dibuang di jalan. NCI menerima laporan hilangnya Na-young. Sinyal terakhir terdeteksi di persimpangan dekat Yongsin. Ciri-cirinya sama dengan korban sebelumnya. Komandan Gang meminta Na-hwang melacak lokasi terakhir. Na-hwang menemukan koordinatnya. Hyunjun menuju TKP dan memutar pesan suara dari adiknya. Saat menyusuri lokasi, dia mendengar suara yang mirip dengan rekaman itu. Seorang pedagang tteokbokki mengaku melihat Na-young berdiri di tepi jalan sebelum dijemput seorang pria. Wajah pelaku tak terlihat. Ha Sunwo juga datang, membawa foto tersangka. Pedagang itu membenarkan. Mereka butuh nomor plat untuk memastikan identitas. Sayangnya si pedagang tak sempat melihat nomornya. Kebetulan mobil patroli parkir lalu lintas sedang di depan. Mereka berdua segera menghentikannya. Setelah mengecek rekaman, terbaca nomor plat 41MA3118. Dan Na-young sudah diteror. Dia dikurung. Gadis ini berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Pelaku hanya mengawasi lewat CCTV. Tiba-tiba telepon si pelaku berbunyi. Seorang gadis menelponnya, mengaku tak sengaja menabrak mobilnya. Si pelaku mengatakan dia akan turun, dan ternyata di bawah adalah Yo Min-young. Saat dia memeriksa mobil, Komandan Gang dan tim mengepung, segera menangkap pelaku. Pemuda itu tertangkap, tapi dia tetap tersenyum. Hyunjun dan Sunwo turun ke bawah rumahnya mencari korban. Mereka mendengar suara, tapi ternyata lokasinya berbeda. Di rumah pelaku, Na-young tak ditemukan. Hyunjun panik. Sunwo mencoba menenangkannya. Tapi Hyunjun sudah tak percaya. Dia sangat shock.
Min Young dan Ihan memeriksa kamar pelaku. Ruangan itu sangat rapi. Ada papan sogi yang dimainkan sendirian. Juga ditemukan buku psikologi kriminal karya Komandan Gang Gi-hyung. 비난했던 사람들에 대해서 Pelaku bernama Bak Jae-min. Dia diinterogasi Komandan Gang dan mengatakan dia sering membaca bukunya tentang kejahatan yang tak akan bisa dihentikan. Komandan Gang langsung menanyakan di mana Na-young. Jae-min pura-pura tak mengenalnya. Hyun-jun pun datang ke sana. Dia emosi dan menghajar orang ini, menodongkan pistolnya, lalu mengancam Komandan Gang. Komandan Gang menahannya. Jika Jae-min mati, Na-young tak akan pernah ditemukan. Hyun-jun akhirnya menurunkan senjatanya, melampiaskan amarahnya ke tempat lain. Sun-woo mengingatkan, profiler bisa salah, tapi mereka harus tetap fokus demi Na-young. 저 쪽지에 비밀번호가 적혀있네요. Di kamar pelaku, Min Young dan tim mencoba mengakses komputer. Ihan terlambat mencegah. Firewall aktif otomatis. Komputer langsung mati. Dia dilindungi sebuah program. Na-hwang menyarankan peretasan langsung ke motherboard untuk membuka kunci. Dari analisis dan interogasi, ada kejanggalan. Sikap Jae-min tak konsisten dengan temuan di lapangan. Dia bukan berkepribadian ganda. Kemungkinan besar dia adalah kaki tangan. 블랙박스 내비 Tim pun memeriksa mobil Jae-min. Dia menemukan kartu nama Ma Hyute dari Mirai Trading. Komandan Gang menduga Jae-min hanya pion. Mungkin dimanfaatkan seseorang yang lebih dominan. Ihan mengatakan info, Jae-min pernah dipenjara di lapas remaja karena pencurian. Tim pun berpencar. Hyun-jun pun mendatangi sebuah bengkel untuk mencari Ma Hyuntae. Dia langsung berteriak, menanyakan targetnya. Orang-orang di bengkel marah. Hyun-jun menghajar mereka dan menodongkan pistol. Sun-woo menuju lapas remaja. Awalnya tak ada informasi, hingga ada seorang wanita yang mengingat ada pria yang rutin menjenguk Jae-min yang bernama Ma Hyute. Na-hwang segera melakukan pengecekan latar belakang. Ternyata Hyute pernah kena kasus dan keluar masuk penjara sejak muda. Komandan Gang kembali menekan Jae-min. Siapa Hyute? Jae-min hanya tertawa. Di lokasi lain, Sun-woo mendatangi sebuah tempat, melihat seorang pria yang baru saja menelpon usai berita penangkapan Jae-min tersebar. Pria itu sudah dihajar lebih dulu. Saat Sun-woo masuk, satu orang tewas. Dia melihat sosok lain dan mengejar. Begitu keluar, tubuhnya ditabrak mobil. Nama Ma Hyuntae muncul. Komandan Gang menduga dia yang memerintahkan Jae-min menculik para korban. Jae-min akhirnya bicara. Sekelebat kisah masa lalu ketika dia masuk penjara remaja. Di lapas, lampu tak pernah dimatikan untuk mencegah bundir. Ma Hyuntae adalah pimpinan sel, Jae-min wakilnya. Suatu hari seorang tahanan melukai diri dan orang ini dibawa ke ruang perapian. Diberikan pelajaran, dihajar agar kejadian tak terulang, agar dia patuh. Dan di lokasi lain, Sun-woo sampai di tempat tinggal Hyuntae. Ternyata pria itu sempat mencoba menelpon 122 setelah melihat berita penangkapan Jae-min. Dan ternyata dia sudah dihabisi. Sun-woo melihat pelakunya. Dia berusaha mengejar, tapi ditabrak oleh mobil. Seorang pelaku misterius akan menembaknya. Untunglah Hyun-jun datang pada waktu. Pelaku pun kabur. Sun-woo meminta Hyun-jun mengejar. 놈이 마요테를 죽였어. Di mobil, Sun-woo segera melapor pada Komandan Gang. Ma Hyuntae sudah tewas. Mereka sedang mengejar pelaku. Jae-min pun diberitahu, tapi orang ini tetap tenang. Kejar-kejaran berlangsung di jalan padat.
sebuah insiden hampir terjadi. Mereka berhasil menghalangi dengan mobil. Ibu dan anak selamat, tapi pelaku lolos. Sementara itu, Ihan dan Yo Min Young masih di kamar Jaemin. Mereka mencoba membuka komputer yang terkunci. Mereka mencari kata sandi. Ihan mencoba pola yang disukai orang ini. Beberapa kata, tapi tetap gagal. Dan di jalan raya, Sunwoo ternyata mengalami luka tusuk. Tapi gadis ini menolak ke rumah sakit. Hyunjun segera memberi pertolongan pertama. Dia mendapat info mobil pelaku adalah mobil curian. Mereka kembali ke lokasi kediaman Hyuntae. Komandan gang datang menyusul. Dari kondisi TKP, Hyuntae tampak tak melawan. Dugaan sementara dia dihabisi karena berkhianat. Peristiwa itu seperti peringatan. Wajah korban menunjukkan ketakutan, seperti trauma mendalam. Hyunjun yang masih tak suka dengan komandan gang memilih pergi. Komandan gang tetap tenang, memastikan kondisi Sunwoo. Sunwoo pun menanyakan perkembangan Jaemin. Komandan gang menjawab orang itu mulai bosan dan jenuh. Mereka hanya perlu menekannya. Di TKP, komandan gang menemukan paspor dan brosur terminal kapal. Korban juga sempat menelpon 112 sebelum tewas. Kesimpulan, orang ini akan kabur. Penyelidikan mengarah ke lapas remaja. Komandan gang yakin ada sesuatu yang terjadi antara Jaemin dan Hyuntae, juga tahanan lain. Pelaku diduga yang menghabisi Hyuntae, dan dialah dalang dari semua ini. Esok harinya, Sunwoo kembali bertugas bersama Hyunjun. Meski masih terluka, dia tetap menyetir. Sunwoo sebenarnya menyuruhnya istirahat, tapi Hyunjun bertekad akan mencari adiknya. Sunwoo menceritakan masa lalunya. Dulu dia pernah bertugas di bagian kejahatan dan kekerasan, hanya mengurus pekerjaan administrasi demi memenuhi kuota perempuan 2 tahun tanpa tugas. Lapangan dianggap berisiko bagi petugas wanita. Itu juga yang mendorongnya bergabung dengan NCI. Dia meminta Hyunjun mengerti posisinya. Dia adalah petugas lapangan yang berkomitmen. Dia memberi Hyunjun semangat. Sunwoo yakin adiknya Nayeon masih hidup dan bisa diselamatkan. Sementara itu, Ihan dan Min Young masih di kamar Jaemin. Ternyata orang ini punya kucing peliharaan. Min Young iseng mendekatkan kucing ke arahnya. Lihan tiba-tiba kaget. Tak sengaja menekan keyboard. Kata sandi salah. Kesempatan tersisa tinggal 1 kali. Tapi itu membantu Ihan. Bagi pria yang hidup sendiri, hewan peliharaan bisa berarti keluarga. Dan dia ingat latar belakang orang ini setelah ditelantarkan ayahnya. Orang yang tumbuh tanpa kasih sayang sering menyalurkan pada hewan peliharaannya. Ihan mengambil kucing itu, memeriksa kalungnya. Terukir satu kata di sana, sebuah bahasa Latin. Dan mereka pun mengetikkannya. Itu berhasil. Layar menampilkan rekaman CCTV. Sebuah ruangan gelap jeruji besi dan seorang gadis dirantai dengan mata tertutup. Nayeon tampak lemah. Berusaha melepaskan diri, Min Young segera menelpon melaporkan temuan itu. Tapi Ihan menemukan detail lain. Komandan gang kembali menginterogasi Jaemin. Dari pengakuannya, dia adalah pemimpin kedua di sel. Dia melihat bekas lukanya. Siapa yang melakukan ini? Jaemin tetap diam. Karena tak ada jawaban, gang menarik pergelangan tangan pemuda ini. Itu memicu traumanya dan memintanya berhenti. Dan komandan gang terus menekannya, memintanya mengaku. Jaemin akhirnya berbicara. Dia menceritakan kejadian waktu itu. Malam itu dia terbangun dalam keadaan terbalik di ruang perapian. Di depannya Hyuntae dan seseorang yang memegang pipa besi. Dia dipukuli. Setelah diturunkan, mengira hukuman selesai. Tapi Hyuntae melanjutkan penyiksaan. Jaemin tak kuasa menahan tangis. Tiba-tiba seseorang turun ke ruang bawah tanah. Orang inilah pemimpin sebenarnya di sini. Dan bertanya siapa yang akan dia habisi. Awalnya Jaemin menunjuk Hyuntae. Tapi Hyuntae belum meminta ampun. Jaemin pun menunjuk pemimpin kedua. Tanpa banyak bicara, dia menghabisi orang itu. Jaemin dipaksa menyaksikan semuanya.
Sementara Sunwo dan Hyunjun akhirnya sampai di lapas remaja. Mereka menemui petugas saat Jaemin ditahan. Menurut orang ini, Jaemin pemalu dan sering dibully, sering dirundung. Hyunjun menanyakan apa ada kejadian khusus. Petugas itu ragu. Sunwo meminta tolong. Kesaksiannya bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Petugas ini akhirnya bercerita. Saat Jaemin masih ditahan, seorang remaja ditemukan tewas di ruang perapian. Dua saksi terakhir adalah Jaemin dan Ma Hyuntae. Keduanya memilih diam. Kepala penjara saat itu menutup kasus dan menyebutnya kecelakaan. Komandan Gang bertanya siapa orang itu. Jaemin menolaknya. Komandan Gang tetap tenang. Dia sudah menduga siapa yang dilindunginya. Komandan Gang langsung menghubungi Ha Sunwo. Yang mereka cari bukan tahanan, tapi petugas lapas. Seseorang yang punya kuasa, yang bisa keluar masuk dengan bebas. Dia cukup dekat untuk tahu hubungan Jaemin dan Hyuntae, dan cukup kuat menaklukkan semua tahanan remaja. Nawang segera mengecek database, menelusuri daftar penjaga lapas sejak 2011. Satu persatu nama disaring, riwayat tugas, rotasi jabatan, dan catatan pelanggaran. Semuanya ditarik ke permukaan. Sunwo dan Hyunjun telah menyelesaikan pemeriksaan mereka di lapas remaja. Tak ada penjaga yang mencurigakan. Tiba-tiba Hyunjun menghentikan langkahnya, memperhatikan seorang pria yang baru saja lewat. Dia jabatannya apa? Dan jawaban itu membuka kemungkinan baru. Di lapas ada program perbaikan rutin dan ada posisi yang disebut petugas percobaan. Sosok yang bisa keluar masuk fasilitas, memiliki otoritas hampir setara penjaga, tapi tak selalu tercatat sebagai petugas tetap. Seseorang yang sangat dekat dengan para tahanan, bisa membangun relasi, bisa memanipulasi. Sunwo terdiam. Sebuah wajah muncul di benaknya. Inilah orang yang sempat ditemui Sunwo, bernama Song Chol. Dia sedang mengadakan sesi konsultasi. Seorang anak sedang melaporkan keluhannya dan apa yang dia rasakan. Tapi tanggapan Song Chol sungguh berbeda. Tak perlu melakukan apapun, ikuti arahannya. Pemuda itu terobsesi untuk menghabisi seorang wanita, dan Song Chol malah mendorongnya. Dari balik jendela, Song Chol melihat ada mobil di parkiran yang seperti menunggunya. Dia curiga apa dia sudah ketahuan. Hyunjun sudah bersiap menangkapnya. Sunwo mencegahnya. Mereka harus memastikan dia punya kaki tangan atau tidak. Sunwo pun menghubungi Ihan. Kabar yang membuat mereka shock. Mereka kehilangan jejak lokasi penyekapan korban, membuat Hyunjun tak bisa menunggu. Saat sampai di sana, lampu ruangan Song Chol mendadak padam. Dan seorang pria keluar masuk ke mobil. Mobil itu segera meninggalkan lapas. Sunwo dan Hyunjun segera mengikuti dari jarak aman. Semakin lama mengejar, mereka merasa semakin mencurigakan. Ini aneh. Mereka melihat jalannya, sepi, tak ada kendaraan lain. Tapi dia berhenti di lampu merah, menyalakan lampu hazard terus-menerus. Bahkan saat lampu kuning, dia justru melambat. Sunwo pun sadar pola itu. Orang yang sedang bergegas tak akan peduli aturan lalu lintas. Mobil di depan mereka sangat tertib. Keduanya sadar mungkin sedang mengejar orang yang salah. Mereka pasti diarahkan ke tempat yang dia siapkan. Sirine dinyalakan. Mereka menyalip dan memaksa mobil itu menepi. Pengemudi ditarik keluar. Ternyata bukan Song Chol. Ternyata itu pemuda yang berkonsultasi dengannya tadi. Sementara Song Chol sudah pergi dengan mobil putih yang lain. Dia menggenggam pistolnya. Wajahnya sangat tenang. Dia menuju ke lokasi korban. Di lokasi penyergapan, Nayong akhirnya berhasil melepaskan ikatannya. Dia membuka penutup mata, meraba kunci untuk keluar dari jeruji, dan terus mencoba. Ihan memutar ulang rekaman CCTV, mencoba mencari petunjuk. Ada detail yang mengganggunya. Sebuah kawat terhubung ke bola lampu. Lampu berayun stabil seperti pendulum. Ihan menjelaskan ayunannya konstan, bukan kereta bawah tanah. Getarannya tidak akan seteratur ini. Ihan menyimpulkan tempat itu berada di atas permukaan air. Korban disekap di atas kapal. Ihan pun segera melapor pada komandan Gang. Lokasi paling mungkin adalah Sungai Han. Hanya dari area itu video bisa dikirim real time. Nahwang bergerak cepat. Dalam radius 30 meter, ada 3 kapal yang sesuai. Tapi posisinya belum bisa dipastikan. Waktu tersisa 1 jam. Mereka tak punya pilihan. Jaemin harus bicara.
Komandan gang langsung mengumpulkan tim. Semua harus terlihat sibuk agar tekanan psikologis meningkat. Instruksi tambahan diberikan. Suhu ruangan interogasi dinaikkan untuk memperlambat respon otak. Dan mereka menyiapkan berkas palsu bertuliskan nama An Song Chol untuk mempengaruhi orang ini. Ini adalah soal tekanan. Waktu mereka hampir habis. Komandan gang dan anak buahnya meletakkan beberapa kardus berisi berkas. Di depan Jaemin, ada satu nama tertulis An Song Chol. Komandan gang memberitahu Song Chol telah ditangkap dan sedang diinterogasi di ruangan sebelah. Mereka tak mengejar Jaemin, melainkan Song Chol. Song Chol mengaku Jaemin adalah dalang penyekapan dan pembunuhan berantai para wanita. Jaemin shock. Ki-hyung menegaskan Song Chol menyalahkannya demi menyelamatkan diri. Jaemin membantah. Dia tak yakin Song Chol berkhianat. Komandan gang menekannya, orang bisa berubah saat nyawanya terancam. Jaemin masih bertahan. Merasa Song Chol seperti keluarga, Ki-hyung pun lalu menunjukkan foto keluarga asli Jaemin dan lembar foto para korban, termasuk Nayong. Tangis Jaemin pecah. Jaemin masih bisa menyelamatkannya. Beritahu lokasi penyekapan. Keadaan di kapal, Nayong mencoba kabur. Dia sempat lepas, Song Chol sudah di sana dan menangkapnya. Saat kedua orang ini tiba, sel itu sudah kosong. Song Chol membawa Nayong pergi, melewati area hutan. Komandan gang juga datang ke lokasi. Korban sudah dipindahkan. Tim dibagi dua untuk mengejar. Sunwo dilarang ikut karena terluka. Di jalan menanjak, Nayo yang terluka kesulitan berjalan. Orang ini tak peduli. Hyun-jun belum menemukan adiknya. Dia makin panik. Dia justru bertemu komandan gang. Waktu tersisa 10 menit lagi. Gi-hyung menduga Song Chol akan mencari tempat sepi untuk menghabisi korban. Hyun-jun meragukannya, mengingat tragedi bom rumah sakit. Tapi komandan gang yakin mereka harus berpikir seperti pelaku. Nayong ternyata berhasil lepas. Dia berlari ke area gedung kosong untuk meminta bantuan, tapi kembali ditangkap. Untunglah informasi dari Nahwang masuk. Ada pusat pelatihan remaja terbengkalai di area sana, tempat Song Chol pernah bekerja dulu, sebelum kebakaran misterius. Dan komandan gang juga yakin kesanalah Song Chol membawa korban. Nayong sudah dirantai di lehernya di dalam gedung. Dia sudah menyiapkan senjata. Waktunya hampir tiba. Komandan gang dan Hyun-jun pun masuk. Mereka melihat target dan korbannya. Komandan gang langsung menyergap, memintanya menyerah. Hyun-jun juga menodong dari sisi sebelah. Orang ini tak menyerah. Dia menantang mereka menembaknya. Jika tak menurunkan senjata, dia akan menghabisi gadis ini. Dan komandan gang memancing emosi Song Chol. Dia menyinggung masa lalu kelamnya. Dia yakin di sekolah dulu dia ditolak seorang gadis. Dan itulah yang membuatnya terluka. Dia hanyalah orang yang kekurangan, hanya melampiaskan pada wanita yang lemah. Harusnya dia malu pada dirinya sendiri. Emosi Song Chol terpancing. Dia lepas kendali dan akan menembak komandan gang. Orang jatuh, Nayong selamat. Dia sangat trauma, sempat tak mengenali kakaknya. Hyun-jun berteriak menenangkan adiknya yang masih gemetar. 정신 차려봐, 오빠야, 오빠! Komandan gang terluka dan akhirnya kasus itu selesai.
Dan akhirnya kasus satu selesai. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Gimana menurut teman-teman? Apakah serial ini akan kita lanjutkan? Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat dan tetap bahagia. Mimin akan mengusahakan membahas drakor ini sampai selesai. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.